Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu pengennya kan. Istiadat. Iya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dalam hati mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, siapkan pensil dan bukunya. Bahkan absen dulu ya, satu-satu biar ketahuan siapa yang masuk dan yang tidak. Alhamdulillah, disiapkan dulu tempat duduknya yang rapi. Ya. Kemarin kita belajar tentang konsep fikih yang dimana di dalamnya ada tentang ibadah. Ibadah itu dibagi menjadi berapa? Dua. Ibadah apa? Ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Siapa yang tahu? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah keterkaitan antara manusia dengan Allah, seperti contohnya sholat, kemudian apa lagi? Zakat, kemudian puasa, ya betul. Kemudian kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah ghairu mahdoh itu apa? Ibadah ghairu mahdoh itu adalah pengertiannya keterkaitan manusia dengan manusia. Seperti apa contohnya manusia dengan manusia? Ada yang tahu? Seperti gotong royong, kemudian apa lagi? Kerja bakti, tolong menolong. Ya, keterkaitan dengan kita sekarang belajar yaitu bab jenazah. Ya, apa sih keterkaitan dari ibadah dan bab jenazah ini? Yaitu tolong menolong. Hukum mengurus jenazah itu apa? Fardu kifayah, yang dimana kita saling tolong menolong. Ada yang meninggal, kemudian apa yang harus kita lakukan? Memandikan yang pertama, kemudian yang kedua mengkafani, yang ketiga ya menyolatkan, yang keempat menguburkan. Jadi Ibu harap dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana sih cara pengurusan jenazah dengan baik dan benar, gitu ya. Sekarang Ibu akan membahas tentang memandikan dan mengkafani. Setelah meninggal, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, memandikan. Kemudian yang berhak memandikan jenazah. Yang memandikan jenazahnya itu seperti laki-laki memandikan laki-laki. Kalau misalkan jenazahnya itu laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Kemudian jika tidak ada suami atau istri mahram, maka jenazahnya ditayamumkan. Ditata cara memandikan jenazah tadi. Nih, contohnya ini si mayat. Kemudian si mayat itu ditutupi dengan kain. Ya. Kemudian ditutupi. Sampai sini aja ditutupnya kalau mau dimandikan. Ya. Yang pertama pakailah sarung tangan. Yang memandikannya itu pakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan dan tekan perutnya perlahan-lahan. Si perutnya itu karena aurat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi ditekan-tekan perutnya perlahan-lahan gitu kan. Setelah itu tinggikan kepala si jenazah. Ya, si kepala jenazahnya ini ditinggikan lebih tinggi daripada badannya. Kenapa? Agar airnya ini tidak masuk ke
jenazah ditinggikan itu agar si airnya itu tidak masuk ke dalam mulut dan hidung. Kemudian apa lagi? Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain. Nih, si tangan nih, tangan yang memandikan itu dibalut dengan kain. Kemudian digosokkan di mulutnya, giginya. Mulutnya itu giginya digosokkan dengan kain tersebut ya, dibalutin kain, gosokin ke mulutnya agar bersih. Kemudian apalagi yang dibersihkan? Hidungnya dibersihkan, kemudian telinganya, lubang-lubangnya gitu ya. Ya. Ketika menyiram si mayat itu yang sebelah kanan dulu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Bolehnya itu ganjil. Kalau misalkan sekali menyiram itu seluruh tubuhnya sudah kesiram, itu boleh sekali. Boleh berulang-ulang asalkan ganjil. Mau 1, mau 3, mau 5, gitu kan, boleh. Kemudian mandikan jenazah pakai sabun, disabunin ininya pakai sabun, digosok-gosokin semayatnya ini, lipatan-lipatannya digosok, lipatannya kita gosok, kemudian pakai sabun dibersihin. Kemudian ketika membalik si mayat itu harus pelan-pelan. Gitu ya, dengan pelan-pelan. Ya, harus dengan pelan-pelan memandikannya ya, dimandikan dengan pelan-pelan, digosok seluruh tubuhnya pakai sabun. Kalau misalkan rambutnya dibasahin pakai sampo bersih, lubang-lubangnya dibersihkan, lubang bawahnya juga dibersihkan gitu ya. Setelah itu perlakukan jenazah dengan lemah lembut. Tapi itu harus dengan lemah lembut, jangan tidak ya, berarti harus diulang-ulang. Kemudian setelah dimandikan, udah beres nih dimandikan, diwudukan seperti biasa yang diwudukan. Untuk terakhir air untuk memandikan jenazah yaitu dikasih wangi-wangian. Jadi setelah dimandikan, diapakan? Dikafani. Dan lanjut ke mengkafani jenazah. Nah, misalkan nih sudah dimandikan, kemudian dikeringkan dengan handuk. Sudah dikeringkan dengan handuk, baru potong ke tempat yang telah disiapkan. Sudah dibentangkan. Kalau misalkan laki-laki itu berapa lapis kain kafannya? 3 lapis. Kalau misalkan perempuan 5 lapis. Itu ya. Gotong ke kain kafan. Kain kafan digunting dulu, siapkan talinya gitu ya. Siapkan di bawah. Kemudian apa yang pertama? Hendaklah kain kafan ini yang bersih, yang bagus, tidak harus baru. Kemudian kain kafan hendaklah berwarna putih. Nih, sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Jadi kain kafan itu sebelum dipakai kasih wangi-wangian. Nah, apa? Entah itu kapur baru, gitu ya. Wangi-wangian yang tidak memakai alkohol. Tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Ya. Nih, ambil satu-satu. Kita. Dan enggak ngantuk. Nomor 1. Siapa? Baca. Ya. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang sakaratul maut? Ya, siapa yang jawabannya nomor 1? Ulang, jawaban baca yang keras. Apa yang harus dilakukan pada saat menunggu orang yang sedang sakaratul maut? Ya, siapa jawabannya? Dibaca tentang Berarti Vicky pasangannya dengan Zikrila. Kemudian yang kedua. Ayo baca. sebutkan bahwa Sekarang
Yang pasangannya duduk di sebelah. Ayo Irma di sebelah kita. Dan sekarang kalian mempraktekkan dua orang lagi. Mulai dari memandikan dan mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempraktekkan membandingkan jenazah. Terus angkat jenazah ke tempat yang tertutup. Terus ganti kain dengan kain basah. Terus memakai sarungan untuk yang kedua sebelah kanan dulu. Kita ada sebelah kanan dulu dari membakar agar evaluasi pada orang keluar. Terus membalikan semua sokong giginya, terus membersihkan ibunya dan ibunya. Kemudian membalikkan si jenazah di gosok-gosok. Terus beri air wangian. setelah itu yang terakhir beri air wewangian. Kemudian diwudukan si mayat jangan seperti biasa dan keringkan dengan hangat. Sekian dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktikkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, angkat jenazah yang sudah dimandikan ke tempat yang sudah disediakan. Membangunkannya dengan air dengan kapas, kemudian tangannya dibuka, kemudian ditutup sebelah kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham? Vicky? Jadi dari semua ini kita sebagai umat Islam itu harus berkewajiban untuk mengurus jenazah dari memandikan, kemudian mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Apa saja sih yang harus kita persiapkan ketika memandikan jenazah? Memandikan jenazah air, kemudian wangi-wangian, sarung tangan, kemudian kapas kecil-kecil atau balutan kain kecil-kecil untuk membersihkan lubang-lubang dan giginya gitu. Kemudian apa lagi? Kain basahan. Tuh ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Kemudian ketika kita mengkafani jenazah, apa yang harus dipersiapkan? Kain kafan. Kemudian apa lagi? Kapas. Wangi-wangian, kapur barus gitu ya. Wangi-wanginya yang tidak mengandung alkohol. Paham semuanya? Ya, jadi minggu depan itu adalah mempraktekkan, menjelaskan bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Soalnya ibu kirim soal-soalnya lewat RKPD atau Classroom ya. Nanti ibu soalnya lewat Classroom nanti diisi sama kalian, kemudian kirim. Ibu
Ya. Ibu akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan, jauhi kerumunan, pakai masker, gitu ya. Juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.